memang inilah gunanya kemarin di Magelang dari Pak Prabowo. Koordinasi, kolaborasinya cepat, sinkronisasinya cepat. Jadi di sini kapasitas saya sebagai utusan khusus Presiden Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja. Menurut lembaga sensor film, sekarang ini sudah 204 film sampai tahun 2024 ini, lebih tinggi dari yang dilakukan oleh sensor film terhadap film asing. Jadi udah lebih besar, baru pertama kali gitu ya. Artinya produksi film sampai 204. Nah, ada kekurangan layar, itu yang kita pahami. Karena ada kadang-kadang mungkin kalau terlalu didominasi oleh pihak-pihak tertentu, layar-layar film Indonesia juga terbatas. Nah, ini kan kita ingin memberikan kesempatan yang seluas-luasnya bagi sineas untuk mendiseminasi karya-karyanya di berbagai daerah, terutama di kota-kota kabupaten ya, yang saya kira kekurangan. Mungkin di kota-kota besar tidak ada masalah, tapi di kota-kota kecil, di kota-kota kabupaten ini yang perlu ada afirmasi. Nah, disinilah peran semua pihak ya, multi stakeholder, dan salah satunya dari pihak swasta. Jadi kami sangat mendukung, dan tentu kalau ada persoalan-persoalan terkait hal-hal yang saya kira ini udah menjadi bagian dari hitungan, bahkan mereka pasti sudah hitung juga secara investasi, secara bisnis pun sudah dihitung ya. Jadi bisa sangat kondusif lah dengan iklim perfilman Indonesia yang sekarang sudah mencapai lebih dari 72 juta penonton kan begitu. Mungkin 80 juta penonton sebentar lagi. Terima kasih. Yang kedua, Pak, mungkin yang terkait apa itu? Terkait dengan apakah akan membuka kesempatan? Oh ya tentu dong, tentu. Dengan itu seluas-luasnya. Kita himbau justru kepada pihak-pihak swasta dan pihak-pihak lain ya, bahkan mungkin pemerintah provinsi, kabupaten atau yang mempunyai gedung-gedungnya agar juga bisa membuka ruang-ruang yang tersedia itu untuk pemutaran film. Ya, saya kira itu memang diharapkan oleh masyarakat juga. Silakan. Kalau kita lihat, memang ini menjadi satu pemikiran juga ya. Dan tadi juga termasuk juga saya tanya, mudah-mudahan ke depan yang termasuk Sam Studios juga akan membuka di tempat-tempat lain. Insyaallah. Jadi bukan hanya di Pulau Jawa, tapi juga di Labuan Bajo yang mereka sudah pikirkan, mungkin nanti ada di Sumatera atau di Sulawesi dan di berbagai tempat. Kita juga akan mendorong supaya di daerah-daerah itu, apalagi di Indonesia ini kan kalau satu udah berhasil nanti yang lain mengikuti gitu. Ada copycat gitu. Nah, nanti kalau ini akan ternyata diikuti, akan banyak investor juga di daerah lain. Itu yang kita harapkan. Sehingga tumbuh ekosistem perfilman kita, termasuk penyediaan layarnya. Karena kalau produksi film kita ini juga banyak, tapi layarnya yang tersedia sedikit kan, ini akan terjadi ketidakimbangan. Termasuk juga persoalan pembajakan ya. Jadi ini saya kira PR sendiri ya, yang mungkin harus kita selesaikan dengan kementerian lembaga lain, terutama dengan Komdigi, Kementerian Kominfo dan Digital, kemudian persoalan HAKI dengan Kementerian Hukum. Ini hal-hal yang saya kira perlu kita dudukkan dengan mereka, bagaimana mencegah, terutama adalah mencegah pembajakan film yang pasti akan merugikan insan perfilman, terutama dari produser dan para aktornya sendiri dan sebagainya. Silakan Pak Raffi. Oke, mungkin satu lagi ya, saya buka pertanyaan, silakan. Bisa menjelaskan karakter sinemanya nanti bioskop ini akan seperti apa? Apakah akan seperti bioskop-bioskop yang sudah ada sekarang? Atau kita, apakah bioskop ini akan mengakomodir jenis-jenis film lainnya seperti film pendek, dokumenter, dan lainnya? Terima kasih. Jadi tadi yang pertama soal target ya, soal target ini kita berharap sebenarnya idealnya itu di setiap kabupaten itu adalah layar bioskop yang memadai.
Kalau kita lihat jumlah penduduk Indonesia sekarang ini 280 juta ya. Jadi 280 juta tapi hanya ada layar yang tersedia itu sangat terbatas. Ya, ada hitung-hitungan yang saya lupa angka-angkanya itu ya. Berapa sekarang? Sekitar 1.400. 1.400 layar untuk 280 juta penduduk. Jadi sangat kurang. Jadi kalau kita lihat saja potensi penonton film kita itu 10% saja itu udah 28 juta sendiri ya, yang bisa menonton berkali-kali dan seterusnya. Yang sekarang ini jumlah penonton kita kan tadi sudah sampai 72 juta. Jadi mungkin kita memerlukan ya, nanti kita hitung yang jelas ada seharusnya di setiap kabupaten kota itu bioskop ya, layar film yang bisa memutar film, tidak hanya di kota-kota besar provinsi atau di ibu kota provinsi saja, tapi di setiap kabupaten kota itu ada bioskop. Lebih banyak lebih bagus, karena saya kira ini juga secara ekonomi kan tentu akan adanya kompetisi pasti akan membuat keseimbangan harga. Dan saya dengar juga dari Pak Sono tadi, harganya pasti juga lebih bersaing, kompetitif, bisa dijangkau kira-kira oleh masyarakat. Nah, silakan Pak Sono dijelaskan tambahannya terkait dengan film alternatif. Kalau Sumbar SM Studio sebenarnya dibuka memang untuk itu Mas. Jadi memang kita itu mau semua film Indonesia yang sifatnya tadi film alternatif, film dokumenter. Tapi yang penting film itu harus film Indonesia, dibuat oleh orang Indonesia, dibuat oleh dan film itu harus berbahasa Indonesia. SM Studio siap untuk melayani itu. Dan memang kita udah sebarluaskan ke para teman-teman di KFT maupun di PPFV maupun di Parvi bahwa SM Studios itu terbuka, jadi apapun filmnya kita akan menayangkan asalkan of course sudah lulus sensor dulu. Dari hadirannya, terima kasih banyak sudah berkenan hadir. Mungkin terakhir foto dulu, oke ya. Ya kita pegangan tangan lah. Pegangan tangan. Sini Pak. Arah kiri dulu, melihat ke arah kiri. Boleh ke tengah, ya. Terus ke sebelah kanan. Ada yang juga karyawan di atas, karyawan tuh sih. Sudah cukup. Mungkin terima kasih Langsung banyak doorstop. atas kehadirannya. Terima kasih banyak juga pada narasumber kita pada siang hari ini. Ayo langsung lari. Ayo kita ke pintu. Ke pintu yuk. Untuk teman-teman media mungkin yang tadi belum sempat registrasi atau makan siang bisa ke lantai 8 nanti. Lewat mana? Mas Bay. Mas Giring lah, dua ya, sama Mas Giring ya. Busanya Yuk maju. ini infotainment ya berarti ya. Oh, infotainment Raffi lah. Cek. Yes. Kabarnya memang apa sih Jadi aku mengucapkan terima kasih dulu yang pertama untuk Kementerian Kebudayaan, untuk Pak Menteri, Pak Fadlizon, dan juga sahabat saya, Pak Omen, Mas Giring. Kemarin kita baru ngobrol-ngobrol cepat. Memang inilah gunanya kemarin di Magelang dari Pak Prabowo. Koordinasi, kolaborasinya cepat, sinkronisasinya cepat. Jadi di sini kapasitas saya sebagai utusan khusus Presiden Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni. Kemarin ngobrol juga sama Mas Giring dari Kementerian Kebudayaan. Ternyata teman-teman di dunia perfilman itu ada beberapa masalah, ada beberapa yang emang harus dicarikan solusinya. Salah satunya adalah layar, SDM, sama satu lagi pembajakan. Nah, dan kalau hari ini agendanya ada SAMS untuk layar, jadi ada SAMS Studio insya Allah minggu depan nanti tanggal 5 Desember akan launching. Jadi ini bukan hanya sekedar bioskop, tapi akan menjadi kreatif Culture Hub. Wah, ini dia akan jadi Culture Hub.
Jadi teman-teman sineas juga akan punya tempat layar yang banyak khusus untuk film Indonesia. Di situ juga nanti teman-teman makanan juga UMKM semuanya, dan ini ada di Second City, yaitu di kabupaten-kabupaten. Mungkin Pak Wamen mau nambahkan? Ya, kalau saya sebagai Wakil Menteri Kebudayaan apresiasi sekali, Pak Menteri juga sangat apresiasi karena dari SEMS ini pasti nanti semoga akan lebih banyak lagi layar bioskop. Bayangin di 2024 ada 17 bioskop dengan 51 layar baru Untuk di tahun ini. Tahun depan ada menuju 100. 90, ya, menuju 2026 ada menuju 150 ke 200. dan mudah-mudahan ini memantik juga bahwa investor-investor yang lain, swasta yang lain juga membuat lebih banyak lagi bioskop. Kalau cita-cita untuk sementara benar tadi kata Pak Menteri bahwa semoga di setiap kabupaten ada dulu. Saya yakin kalau setiap kabupaten ada, nanti investor melihat, wah ini oke ya ternyata bisnisnya, mereka juga mulai. Saya juga apresiasi juga Mas Raffi bahwa di SEMS itu juga, tadi saya titip ya waktu awal-awal, tolong film alternatif, film festival ya, film-film yang apa ya, yang artsy ini juga dikasih layar. Kedua juga tolong di tempat itu jadiin pusat kebudayaan juga. Jadi seniman, habis pelukis, penari bisa punya tempat. Dan tadi saya nanya, mudah-mudahan harga sewanya yang murah ya gitu. Alhamdulillah dari SEMS bilang ya, kita akan ada beberapa yang bahkan bisa dikasih gratis juga. Gitu. Jadi ikut invest katanya memang punya pribadi juga. Kalau sebenarnya bukan punya pribadi sih, di sini kan kita kerjasama, memang ini di luar. Kalau aku tuh makanannya sama Nagita, jadi Nagita juga buka gitu, kayak nasi gorengnya, rojo sambelnya, nanti juga biar memancing UMKM yang lain. Jadi intinya memang ya pemerintah dan pengusaha itu memang harus kita cari supaya mereka sinergi, karena kalau pemerintah sendiri aja kita juga kita harus merangkul semua pengusaha-pengusaha, dan salah satunya si SEMS ini juga dia mau bermitra dengan pengusaha-pengusaha lokal. Jadi ya alhamdulillah sih senang banget bisa memberikan satu solusi untuk teman-teman pekerja seni. Waduh, ini luar biasa. Pak Wamen ini luar biasa. Apa ya? Nanti tunggu bosnya Nagita aja. Bos sekarang kalau di Rans bosnya Nagita. Kalau saya diutus servis presiden. Tadi bioskop yang pakai konsep dari balon itu termasuk mewah nggak sih? Kalau secara teknisnya aku juga belum pernah lihat. Jadi nanti tanggal 5 Desember kita lihat bareng-bareng. Nanti kita lihat, tapi yang pasti bukan bioskop yang abal-abal. Ini benar-benar bagus semuanya. Dan aku belum pernah lihat sama sekali. Nanti mungkin insya Allah bareng-bareng ya, kita bareng Desember nanti kita lihat. Teman-teman ikut juga deh. Teman-teman nanti kita undang. Untuk mempromosikan ke anak-anak muda mungkin gratis dulu nonton di sana atau gimana? Kalau itu nanti kita tanyakan kepada mereka, tapi yang pasti memang ini untuk mensupport semuanya supaya, karena aku contoh nih kemarin misalnya aku main-main, aku asalnya dari Bandung, kota Bandung. Aku main ke Bandung Barat, di Bandung Barat tuh belum ada bioskop, itu kabupatennya, gitu Pak Wamen. Jadi memang kabupaten-kabupaten memang perlu juga, mereka kasihan ada yang harus jalan 1 jam, apalagi yang di luar harus 1 jam, harus 2 jam nonton bioskop. Jadi, dan ini juga membuka lapangan pekerjaan juga, terus juga menambah layar juga, jadi ini bagus Bang. Ya kata kuncinya sih yang paling saya suka adalah ini adalah bioskop khusus untuk film-film Indonesia. Untuk itu yang kita happy sekali. Ini kan di berbagai daerah 17 titik katanya. Nah, harganya terjangkau nggak sih Mas? Sangat terjangkau. Begitu tadi saya dengar harganya sangat terjangkau. Cuman sepertinya jangan saya yang jawab loh harganya berapa ya, mendingan dari pihak SEMS yang lebih tepat. Ya. Cuman saya sudah tahu harganya, sudah dibandingkan dengan bioskop-bioskop yang lain sangat terjangkau. Terus tadi saya juga bilang kalau bisa Pak ke depannya di setiap kabupaten ada. Kalau bisa juga yang dekat-dekat dengan pusat pabrik, pusat industri, agar begitu selesai kerja semuanya pada nonton, ya kan? Ya mungkin juga ada gedung-gedung BUMN yang gedung-gedung BUMN di daerah-daerah di kabupaten-kabupaten yang udah nggak terpakai, tempatnya bisa dikerjasamakan. Jadi habis ini Raffi sama saya mungkin ya, kita akan datang ke Kementerian BUMN untuk memetakan aset-aset yang sudah tidak terpakai, yang kira-kira luasnya lebih dari 4.000 meter persegi, di mana itu bisa kita tawarkan ke investor-investor membuka layar bioskop agar membuka layar di sana. Jadikan culture hub. Terima kasih teman-teman. Ini sibuk. Cie, makna tahun ini makna tahun ini gimana? Makna tahun ini sangat berarti. Makna tahun ini sangat berarti. Super sibuk. Terima kasih. Bioskop lagi.